saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan bakteri, yang dimana bakteri itu mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan, sedangkan hewan itu mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda-benda padat. Selanjutnya, reproduksi seks bakteri dibagi menjadi dua, yaitu aseksual atau tidak melakukan reproduksi, sedangkan seksual yaitu membelah diri menjadi dua bagian, yang biasa disebut binary division, atau membelah diri secara sempurna, yaitu dengan dua bakteri yang utuh, dalam artian tidak setengah-setengah. Selanjutnya, waktu di antara dua pembelahan disebut generation time atau waktu pembelahan. Misalnya E. coli membutuhkan waktu pembelahannya itu 15-29 menit. Selanjutnya, fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama yaitu fase inisial atau berinisiasi memulai atau fase awal fase awal atau fase adaptasi. Kemudian fase eksponensial berpangkat, di mana pertumbuhannya bereksponensial, artinya bakteri tumbuh secara cepat. Yang ketiga, fase stasioner, berasal dari kata statis atau tidak bergerak, yang dimana maksudnya itu pertumbuhannya tidak bergerak, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian fase deklinasi, decline, artinya menurun, di mana jumlah bakteri menurun. Jumlah bakteri berkurang karena banyak bakteri yang mati. Bakteri yang mati jauh lebih banyak daripada bakteri yang hidup dan yang lahir. Yang kedua, reproduksi seksual, di mana terjadi peleburan bahan kromosom dari dua bakteri, sehingga timbul sifat bakteri yang baru yang berasal dari dua induknya, tetapi hanya terjadi pada kuman yang satu famili yang bisa melakukan reproduksi secara seksual, seperti E. coli. Berdasarkan suhu pertumbuhan bakteri dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu sikrofilik, di mana tumbuhan pada kisaran 5-30 derajat Celcius, tetapi suhu optimumnya 10-20 derajat Celcius. Yang kedua, mesofilik, pertumbuhan pada kisaran 10-45 derajat, tetapi suhu optimumnya itu 20 derajat sampai 40 derajat Celcius, tidak panas dan tidak dingin. Yang ketiga, termofilik, tumbuh pada kisaran 25 derajat Celcius. Suhu minimal paling rendah, di mana suhu bakteri hidup sampai suhu masuk paling tertinggi. Berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kuman anaerob obligat adalah mutlak tidak oksigen, artinya mutlak tapi tidak membutuhkan oksigen, bahkan jika ada oksigen akan mati. Hidup tanpa O2, toksik terhadap golongan bakteri ini seperti Clostridium tetani. Yang kedua, kuman aerob obligat, mutlak membutuhkan oksigen, artinya dia membutuhkan oksigen. Bakteri yang hanya hidup dalam lingkungan oksigen bebas. Yang ketiga, kuman fakultatif aerob yang toleran, bisa hidup kedua-duanya. Bakteri yang hidup di dalam lingkungan baik yang mengandung oksigen bebas ataupun tidak. Misalnya Salmonella typhi,
Streptococcus pyogenes. Selanjutnya, kesamaan atau pH. Yang pertama, kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral atau pH 7 atau sedikit basah, tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri patogen pada manusia itu 6,8 sampai 7,4 pH darah. Beberapa bakteri hidup pada suasana asam, misalnya yang hidup pada bakteri gusi yang hidup pada gusi manusia. Sedangkan pada bakteri suasana basah seperti Vibrio cholera, berdasarkan sumber nutrisi yang pertama, bakteri autotrof, bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya. Berdasarkan autotrof dibedakan menjadi dua bagian, yaitu autotrof fotosintetik yang memperoleh energi dari cahaya, dan yang kedua autotrof kemosintetik memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti Fe, SNH3NO2. Yang kedua, bakteri heterotrof, bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik karbohidrat sebagai sumber. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.